Ya, pemirsa kembali lagi bersama saya dalam kajian fikih kita dalam program Tanya Ustadz hari ini. Dan tadi kita sudah menjelaskan tentang macam-macam air ya. Ada 7 macam air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, bukan bab ya, dari pasal ini tadi. Kita masuk lagi ke penjelasan atau lanjutan dari pasal itu adalah tentang pembagian air ya. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Air itu kemudian dibagi dalam 4 kelompok ya, 4 macam. Yang pertama disebut tahirun mutahhirun. Air yang suci lagi menyucikan. Ya, kalau air yang suci lagi menyucikan itu kelompok yang pertama tadi. Mau kita pakai mandi, mau kita pakai apapun, mau kita gunakan apapun itu boleh. Diminum boleh, dipakai boleh, mandi boleh, wudhu boleh, hadis besar boleh, hadas kecil boleh, dan lain-lain. Itu boleh. Kemudian yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun. Air yang suci lagi menyucikan, tetapi dia makruh dipakai. Wahwal ma'ul musyammasu. Air yang terkena panas sinar matahari. Ini kalau airnya 2 qullah ya, kurang dari 2 qullah. Kalau airnya air laut, air sungai tidak termasuk ya. Umpamanya kita punya air di ember, lalu terjemur panas gitu, maka air itu disebut makruh ya. Makruh itu ya dibenci, tetapi boleh kalau kita mau memakainya tetap boleh. Tapi kalau ada pilihan yang lebih baik, maka pilihlah yang lebih baik. Itu kelompok yang ketiga. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhirin. Airnya suci tetapi tidak lagi menyucikan. Airnya bagus tetapi dia tidak lagi bisa digunakan umpamanya untuk wudu ya, untuk mandi dan lain-lain tadi. Wa huwal ma'ul musyammasu ya. Air yang musta'mal. Wa huwal ma'ul musta'malu. Air yang sudah dipakai. Jadi kalau air yang di ember tadi ya kurang dari 2 qullah, kemudian sudah kita pakai wudu, masuk lagi dalam ember, maka air yang sudah dipakai itu disebut musta'mal. Air yang musta'mal tidak boleh lagi kita pakai untuk berwudu ya. Kemudian yang keempat adalah air yang disebut dengan air najis, wal mutanajjis ya. Air mutanajjis itu sebenarnya ada 2 juga. Yang pertama, wal mutaghayyiru bima khalatuhu minat tahirat. Air najis, air yang kurang dari 2 qullah yang terkena najis ya. Yang kedua, memang air yang mencapai 2 qullah tetapi juga dia terkena najis dan berubah. Jadi kalau airnya itu di bawah 2 qullah, walaupun tidak berubah bau, tidak berubah warna, tetap dia air yang disebut air najis ya. Tetapi kalau airnya umpamanya lebih dari 2 qullah ya, kalau dia lebih dari 2 qullah, air sumur umpamanya, lalu jatuhlah burung ya. Burung itu belum belum hancur gitu, kita angkat burungnya, maka air itu masih boleh dipakai. Tapi kalau sudah, walaupun air sumur, kalau sudah masuk bangkai babi di situ, sudah bau, sudah kotor, sudah warnanya sudah berubah, walaupun dia lebih dari 2 qullah, maka dia disebut sebagai air yang juga mutanajjis ya. Jadi ada 4 macam air itu yang perlu kita ketahui ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terakhir sebelum nanti kita coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini ya. Yang perlu kita jelaskan, apa sih 2 qullah itu? Ya, supaya kita tahu. Karena kadang bermacam-macam juga pendapatnya. Ada yang 2 qullah itu umpamanya ya sebesar 60 kali 60 cm umpamanya ya. Karena kadang kan jadi perdebatan kita, ada masjid yang menyediakan air yang demikian banyak dalam kolam, wudhunya disitulah, basuh kakinya disitulah ya, dan lain-lain. Ya ini kan masih bisa terjadi perbedaan pendapat. Meskipun mungkin secara jumlah dia lebih dari 2 qullah dan masih boleh, tetapi kan kadang-kadang ya baunya sudah kurang sedap umpamanya ya, dan kadang-kadang ada juga yang meludah dan lain-lain. Tentu itu juga perlu jadi kajian-kajian kita. Nah,
Nah, 2 qullah itu memang berbeda-beda. Kalau menurut Imam Abu Syuja, 2 qullah itu adalah kalau ukuran Baghdad itu 500 kati namanya. Kati itu apa? Kalau orang kampung tuh nyebutnya kulak, ya. Kulak, betul lah orang kampung nyebut kulak. Kulak itu ya kullah maksudnya ya. Kalau kulak itu kira-kira 2 kilo satu isinya itu. Satu kulak itu 2 kilo. Jadi kalau 500 kira-kira 1000 kilo, kira-kira gitu. Ya, orang kampung ngambilnya kilo ya. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi adalah 180 dirham. Ya. Menurut pengarang kitab ini, air yang suci tapi haram digunakan atau diminum yaitu air yang dighosab. Air yang milik orang lain kemudian digunakan dipakai tanpa izin ya. Nah, perbedaan atau ulama berbeda pendapat tentang ukuran 2 qullah itu. Rinciannya antara lain. Menurut Syekh atau Imam Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhum, air yang 2 qullah itu sama dengan kira-kira 270 liter. Ya, nanti kalau di liter berapa 270 liter ya. Kalau dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, 2 qullah itu sekitar 160,5 liter. 160,5 liter ya. Kalau dalam kitab tafsir Al-Asr Al-Akhir itu lebih kurang 210 liter. Ada juga yang menyebutkan sekitar 203 liter. Ada dalam menurut Najmuddin Al-Qurdi 217,11 liter. Kalau menurut Abdullah Al-Faqih ya, dalam Islam Web itu airnya lebih kurang 160,5 liter ya. Jadi kalau kita mau lebih aman ya kita ambil yang terbanyak dari pendapat-pendapat tadi itu ada sekitar 270 liter. Artinya apa pembedaan antara perlunya 2 qullah atau di luar 2 qullah? Kalau dia 2 qullah atau lebih, kita boleh berwudu itu langsung di situ, kemudian airnya kembali ke situ, itu tidak menjadikan air yang ada itu mustakmal. Tetapi kalau airnya kurang dari 2 qullah, umpamanya air dalam ember, ketika kita berwudu, maka tidak boleh kita mengambil air wudu itu, airnya bisa masuk lagi ke dalam ember. Harus kita di luar itu dan air yang sudah terpakai tidak boleh tercampur dengan air yang berada di dalam ember tersebut. Nah, ini pembedaannya. Oleh karena itu memang harus paham kita, harus tahu kita posisi kenapa 2 qullah itu menjadi penting, karena dia menentukan sekali bagi sah atau tidaknya wudu atau bersuci yang kita lakukan itu ya. Kalau dia kurang dari 2 qullah, kita pakai sama dengan air yang lebih dari 2 qullah, maka wudu kita bisa tidak sah dan seterusnya ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pasal pertama dari kitab Ahkamut Thaharah dalam kitab Fathul Qorib yang kita jadikan rujukan dalam kajian fikih kita dalam program Tanya Ustadz ini ya. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba melihat beberapa pertanyaan ya. Ini sudah dimunculkan, sudah beberapa pertanyaan. Kita acak saja pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama ya, tapi ya mungkin sebelum saya dibaca dan saya jawab pertanyaannya supaya pemirsa menjadi lebih penasaran ya. Kita break saja dulu. Saya akan kembali setelah yang berikut ini.